di mana mereka semacam membawa sebuah peti mati. Nah, di dalam kejadian tersebut biasanya di belakang mereka akan ada tentara Jepang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita mulai kontennya, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Adakah dari penonton Kamar Jerry ini yang berasal dari Kalimantan Timur? Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kejadian misteri yang ada di Kalimantan Timur. Langsung aja, misteri hantu Romusa di Bukit Soeharto. Kali ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Berbicara tentang Kalimantan, ini merupakan daratan Indonesia yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui, daratan Kalimantan adalah salah satu daratan dengan area hijau yang sangat besar alias sangat luas. Dan bahkan di beberapa kejadian, di hutan Kalimantan ini sering terekam makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang ukurannya itu besar-besar banget, dikarenakan memang beberapa hutan di sana itu masih belum tersentuh oleh manusia. Ya kayak luka Amazon gitu. Tapi hari ini pembahasan kita tidak terfokus kepada keindahan Kalimantan, kekayaan alam Kalimantan, tapi kita akan terfokus kepada sebuah daerah yang bernama Bukit Soeharto, tepatnya di Kalimantan Timur. Berbicara tentang nama Bukit Soeharto, sebenarnya penamaan ini tidak hanya ada di Kalimantan. Di beberapa daerah lain, terkhusus misalkan di daerah gua nih, di Aceh, itu ada Bukit Soeharto. Dan mungkin memang penamaan ini diambil karena presiden kedua Indonesia ini pernah kesana kali ya. Tapi gua juga nggak tahu nih, kita ikutin aja alurnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang misteri di Bukit Soeharto, kita kenalan dulu tentang Bukit Soeharto ini. Bukit Soeharto ini merupakan sebuah taman hutan raya yang terletak di antara kota Samarinda dan Balikpapan. Koreksi gue kalau gue salah nih teman-teman yang dari Kalimantan. Bener gak? Bukit Soeharto ini letaknya antara Samarinda dan Kalimantan. Tepatnya itu ya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tempat ini sempat viral dikarenakan Presiden kita Joko Widodo itu berkunjung ke tempat ini. Dan tempat ini dijadikan sebagai salah satu kandidat untuk dijadikan ibu kota baru nantinya. Jadi kalau ini terlaksanakan, siap-siap nih orang-orang kayak gua yang tinggal di Jakarta dan teman-teman gue yang lain akan jadi orang kampung, ya kan? Orang kampung karena nanti ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Jakarta, wah udah nggak ibu kota, ya kan, jadi ibu kampung kayaknya. Nggak tahu ntar ke depannya ya. Kita balik lagi nih ke pembahasan kita. Atas perencanaan Bapak Joko Widodo ingin membangun ibu kota baru di sana, nanti kota Samarinda dan Balikpapan akan ada sebuah jalan tol penghubung. Dan penamaan Bukit Soeharto, kenapa ada nama Presiden kedua Republik Indonesia seperti yang gue katakan tadi, ternyata memang di bukit ini itu pernah dilewati oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda. Jadi penamaan bukit ini gara-gara Bapak Soeharto pernah melewati bukit tersebut. Dan juga Pak Harto adalah orang yang pertama kali memutuskan untuk menjadikan kawasan Bukit Soeharto ini sebagai hutan lindung seluas 27.000 hektar pada tahun 1982 melalui surat putusan Menteri Pertanian. Yang perlu kalian ketahui nih geng ya, Bukit Soeharto ini pada zaman Jepang ini merupakan sebuah tambang batu bara. Maka dari itu, kawasan Bukit Soeharto ini mudah terbakar di saat musim kemarau. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan lebih tahu ya tentang kejadian kebakaran hutan di Bukit Soeharto ini. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dalam misteri atau hal-hal mistis yang terjadi di Bukit Soeharto ini, geng.
Salah satu hal mistis yang paling sering dibicarakan oleh orang-orang di daerah sana adalah penampakan hantu Romusa. Oke, apa itu Romusa? Seperti yang gue katakan tadi, di Bukit Soeharto ini terdapat sebuah tambang batu bara bekas penjajahan zaman Jepang. Dan Romusa adalah para pekerja paksa yang dimiliki oleh rakyat Jepang. Siapakah Romusa? Romusa adalah rakyat pribumi atau rakyat Indonesia sendiri yang diperbudak oleh bangsa Jepang. Nah, di bukit ini terkenal dengan sosok hantu Romusa tersebut yang sering sekali mengganggu para wisatawan yang datang ke Bukit Soeharto. Para pekerja Romusa di zaman Jepang itu adalah orang-orang yang disuruh kerja paksa tanpa diberi upah, bahkan tanpa diberi makan. Mereka dipekerjakan atau bekerja dari pagi sampai ke pagi lagi. Istilahnya ini 24 jam. Dan rata-rata daripada Romusa ini terus-terusan disuruh bekerja tanpa diberi makan dan upah sampai mereka meninggal dunia. Ini pengibaratannya tuh kayak something hal yang sekali pakai. Jadi ada satu orang Romusa disuruh bekerja, ya udah itu dikuras sampai dia mati. Selesai dia mati, dia dibuang mayatnya atau dikubur mayatnya, lalu digantikan oleh Romusa yang lain. Jadi seperti itulah sistem Romusa zaman Jepang. Setiap orang yang diganggu oleh hantu Romusa di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, ini biasanya akan hilang tanpa jejak. Kebanyakan dari kasus orang-orang yang datang ke Bukit Soeharto lalu mengalami kemalangan, itu jarang sekali jasadnya ditemukan. Ya udah hilang begitu saja. Nah, dari beberapa kasus orang hilang di Bukit Soeharto ini, dipercaya ini ulah dari arwah para Romusa. Dan orang-orang yang hilang di Bukit Soeharto tidak akan pernah lagi ditemukan jejaknya. Namun di beberapa kasus ada juga yang berhasil ditemukan, namun tidak banyak ya. Perbandingannya itu kayak 10 banding 2 orang. Dari 10 kasus hanya 2 orang yang biasanya berhasil ditemukan. Namun sayangnya beberapa orang yang berhasil ditemukan atau berhasil diselamatkan itu biasanya tidak lagi utuh secara mental. Jadi dia balik memang jasadnya, tapi jiwanya itu udah beda. Kebanyakan yang kembali setelah hilang di Bukit Soeharto itu biasanya menjadi orang yang kurang waras. Bagaimana bisa Bukit Soeharto ini menjadi sebuah bukit yang angker? Ternyata dari kabar yang beredar, tempat ini selain menjadi tempat untuk mempekerjakan Romusa, di tempat ini juga Romusa-Romusa dari daerah lain akan dikumpulkan dan disiksa di sana. Jadi setiap Romusa yang udah useless, udah gak bisa dipakai lagi, udah gak bisa disuruh kerja lagi, itu gak dibiarkan mati gitu aja. Disiksa dulu oleh tentara Jepang. Karena memang mereka di zaman itu sangat kejam. Nah, hal yang menyebabkan Bukit Soeharto ini menjadi angker adalah arwah-arwah yang menuntut balas dendam. Arwah para Romusa yang tidak tenang dan berada di Bukit Soeharto ini. Menurut kabar yang beredar nih geng, penampakan hantu Romusa ini biasanya bergerombolan, di mana mereka semacam membawa sebuah peti mati. Nah, di dalam kejadian tersebut biasanya di belakang mereka akan ada tentara Jepang dengan pakaian lengkap serta senapan. Jadi benar-benar seperti di zaman dahulu. Nah, siapa yang mereka bawa di dalam peti mati? Di dalam peti mati tersebut adalah kerabat mereka sesama Romusa. Nah, ini sering banget menampakkan diri di Bukit Soeharto ini. Ada pengakuan seorang warga nih geng, yang bernama Pak Solikan. Pak Solikan ini mengatakan dia pernah sekali diganggu oleh sosok hantu Romusa di Bukit Soeharto. Pak Solikan ini adalah seorang pekerja pembuat jalan, yang mana di saat itu dia sedang ada tugas untuk membuat jalan di Bukit Soeharto. Di dalam kejadian tersebut, Pak Solikan mengatakan dia sempat melihat segerombolan orang yang lusuh sekali dan sedang menggendong peti mati. Nah, di belakang orang-orang tersebut ketika mereka berjalan, mereka itu ditodong dengan senapan. Yang mana di saat itu Pak Solikan ini agak bingung. Bentuk senapannya itu mirip seperti senapan angin zaman sekarang. Kalian tahu ya senapan angin zaman sekarang, kayu terus ada besinya gitu ya. Nah, ternyata itu merupakan senjata pihak Jepang pada zaman dahulu, yang mana bentuknya memang sama seperti senapan angin zaman sekarang. Dan disitulah Pak Solikan ini mulai sadar kalau ini bukan manusia.
Karena di saat itu dia merasa penasaran dan ngikutin rombongan tersebut. Ketika dia mengikuti rombongan tersebut, terlihat rombongan itu berhenti di sebuah tempat yang mana di dekat tempat itu sudah ada lubang penggalian yang mirip seperti kuburan. Dan tiba-tiba saja semua para Romusa tadi didorong ke dalam lubang itu lalu diberondong dengan senjata. Seketika Pak Solikan yang melihat kejadian ini, dia masih gak percaya dengan kondisi itu. Dia merasa kayak di alam lain gitu. Dan kayak mimpi yang akhirnya seketika membuat dia pingsan setelah melihat orang-orang ini diberondong senjata. Akhirnya Pak Solikan ini ditemukan keesokan harinya oleh teman-temannya dalam kondisi masih pingsan. Nah, ketika dia dijemput oleh teman-temannya atau rekan kerjanya, dia bercerita kepada teman-temannya ini tentang apa yang dia alami. Dan dia mengajak teman-temannya ini untuk cek langsung lokasi yang tidak jauh dari tempat dia pingsan. Dan sayangnya, apa yang tadinya dia ceritakan ke teman-temannya tidak bisa dia buktikan karena tanah di tempat tersebut tidak ada lubangnya, tidak ada bekas apapun di sana. Sampai akhirnya teman-temannya ini menganggap Pak Solikan ini sedang berhalusinasi. Dan ini adalah hal yang biasa dialami oleh orang-orang yang berada di pegunungan atau di hutan. Lalu geng, sebenarnya tidak hanya cerita tentang hantu Romusa aja yang membuat Bukit Soeharto ini menjadi serem. Dan keangkeran tentang Bukit Soeharto ini sebenarnya sudah banyak dan sudah sering sekali diceritakan oleh masyarakat di sana. Salah satu hal yang menyebabkan tempat ini menjadi tempat yang angker adalah tempat ini merupakan tempat pembuangan mayat Petrus. Kalau kalian gak tahu apa itu Petrus, mungkin nanti di next episode kita bisa bercerita tentang Petrus ini. Karena cerita Petrus ini sebenarnya sensitif sih kalau kita ceritakan. Kepanjangan dari Petrus itu adalah penembak misterius. Dan mereka ini hanya ada semasa pemerintahan Bapak Soeharto. Yang perlu kalian ketahui, orang-orang yang ditembak itu salah satunya adalah orang-orang bertato. Karena di zaman Pak Harto, orang-orang bertato dianggap preman atau orang-orang yang kriminal, dilarang. Nah, sebenarnya seru banget kalau kita cerita tentang Petrus, tapi kita fokus dulu dengan cerita Bukit Soeharto ini. Oke, kita lanjutkan. Karena tempat ini dijadikan tempat pembantaian Petrus, maka tempat ini menjadi lebih parah angkernya. Dan masyarakat semakin percaya tempat ini tidak boleh sembarangan didatangi. Nah, namun seperti yang kalian lihat sebenarnya karena adanya jalan raya, banyak sih orang lalu lalang di tempat ini. Penduduk di sekitar Bukit Soeharto mengatakan arwah-arwah yang ada di Bukit Soeharto ini merupakan arwah yang berbahaya. Karena di mana arwah di sana itu adalah arwah yang dendam karena perlakuan yang tidak baik di zaman dahulu. Mulai dari Romusa, Petrus, dan lain-lain. Jadi tempat ini tuh kalau dibilang tempat pembuangan mayat, ya memang tempat pembuangan mayat dulunya. Maka dari itu tidak heran di Bukit Soeharto ini banyak sekali terjadi kecelakaan fatal. Masyarakat sering sekali menghubungkan kecelakaan fatal tersebut dengan keangkeran Bukit Soeharto ini. Orang bilang kenapa kecelakaan itu terjadi karena adanya gangguan hal mistis. Tapi bukan orang Indonesia namanya ya, kalau tidak penasaran dengan sebuah kebenaran. Karena cerita tentang Bukit Soeharto ini sudah menyebar, sudah banyak yang mengetahui kalau di sini itu tempat angker. Orang-orang berbondong-bondong justru datang ke tempat itu untuk melihat seberapa seram bukit ini. Bahkan ada yang tes uji nyali di sana. Namun, karena memang tempat ini sangat horor dan angker, orang-orang yang datang ke sana untuk uji nyali itu nggak pernah fail. Pasti berhasil menemukan hal-hal janggal atau hal-hal aneh. Nah, biasanya orang-orang yang datang ke sana harus didampingi dengan juru kunci yang tahulah daerah situ supaya tidak terjadi hal-hal yang fatal. Kejadian-kejadian yang mengerikan ini tidak hanya karena Petrus atau Romusa doang. Orang-orang yang tadinya kecelakaan di tempat itu juga menambah keangkeran tempat ini. Dan ada beberapa kejadian ketika pembangunan jalan di Bukit Soeharto
yang mengakibatkan para pekerja pembuatan jalan itu meninggal dunia. Penyebabnya tuh aneh-aneh, geng. Ada yang tiba-tiba malaria, ada yang tiba-tiba kena penyakit yang nggak masuk akal, ada juga yang kecelakaan kerja. Jadi memang Bukit Soeharto ini bisa dikatakan banyak memakan korban. Nah, namun untuk saat ini Bukit Soeharto sudah dibuka untuk umum. Orang-orang yang datang ke sana dipersilahkan, namun dengan syarat tetap harus menjaga aturan-aturan yang berlaku. Karena memang tempat ini sangat sensitif. Aura-aura mistisnya sangat kuat. Untuk saat ini mungkin kalian pengen mencoba mengunjungi Bukit Soeharto, sekarang sudah lebih ramah ya dibandingkan zaman dahulu. Kalau sekarang itu di Bukit Soeharto sudah ada tempat pemberhentian buat makan, terus juga ya wisata-wisata alam gitu ya, terus bahkan pemandian-pemandian gitu. Ya tapi tetap aja dengan syarat harus tetap menjaga aturan. Dan juga biasanya tempat ini akan berubah auranya ketika malam hari. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, kalian di luar Kalimantan Timur atau di luar Kalimantan bahkan pengen merasakan bagaimana sih sensasi di Bukit Soeharto yang paginya terlihat indah namun malamnya akan langsung berubah, kalian boleh coba datang ke sana dan merasakan sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman horor di tempat ini, di Bukit Soeharto, kalian bisa berbagi pengalaman horor kalian di email berikut. Dan jika cerita kalian menarik untuk kita angkat, kita akan ceritakan di Cerita Permisi. Ini merupakan sebuah program menceritakan kembali cerita-cerita horor yang dialami oleh para J-Gang sebagai penonton Kamar Jerry, atau kita akan undang kalian ke sini untuk bercerita langsung di Kamar Jerry.